Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa abhamana bisyariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa karim wa azim wa tan'am wa tafadhal wa tijaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sarata tariqahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratul Kurama wal Fudola, Asatis wal Asatisa, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat syihat wal afiyat, wabil khusus nikmat kesempatan yang alhamdulillah dengan semua nikmat yang berkumpul saat ini, kita saat ini mendapatkan kesempatan untuk membahas tema moderasi beragama atau toleransi dalam beragama. Kemudian tak lupa, tak bosan, senantiasa selalu kita haturkan sholawat kehadirat Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, seorang nabi yang suci, yang disucikan oleh Zat yang maha suci. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat ini kita semuanya kelak nanti di akhirat, di yaumil akhir, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Kurama wal Fudola, Asatij wal Asatisa, saudara-saudara serta saudari-saudari sekalian, izinkan saya Ahmad Fahmi menyampaikan tema moderasi beragama. Tahun 2022 Kementerian Agama telah mencanangkan sebagai tahun toleransi. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya bicara tentang toleransi itu pasti sudah dicanangkan oleh pemerintah semenjak tahun 2020 ke segenap penjuru masyarakat. Sudah digaungkan di tahun-tahun sebelumnya. Tentang moderasi beragama atau toleransi dalam beragama, sebetulnya kalau kita mau kaji ayat-ayat suci Al-Quran itu sudah tercantum di sana. Moderasi agama ini, toleransi ini upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar lebih sesuai dengan konteks aslinya, esensinya, yaitu untuk menjaga harkat, martabat dan peradaban manusia, dan bukan sebaliknya malah merusak harkat manusia, merusak martabat manusia, merusak peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merusak peradaban manusia atau yang sejenisnya. Sebab ketika agama Islam diturunkan ke muka bumi ini, pada hakikatnya adalah untuk menjaga peradaban, untuk membangun peradaban, keluhuran budi pekerti, keluhuran akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang toleransi beragama atau moderasi beragama. Di beberapa surah dalam Al-Quran sudah dicantumkan di sana, asalkan kita mau mengkajinya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah
ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Katabayyana rusydu minar qais. Faman yakfur bit-taughati wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan bisama laha wallahu sami'un alim. Artinya yang kurang lebih seperti ini. Artinya tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelaslah perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Dalam ayat ini sudah jelas sekali. Bahkan dilanjutkan dengan barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Ayat ini sangat jelas. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kita harus senantiasa bertoleransi dengan sesama pemeluk agama. Senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia, mengedepankan budi pekerti yang mulia. Sebagaimana Rasulullah diutus itu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan toleransi dalam beragama atau moderasi beragama. Jika kita mau mengkaji ayat-ayat Al-Quran, bahkan kalau kita berkaca kepada sejarah bagaimana Rasulullah menghormati perjanjian Hudaybiyah, toleransi antara pihak Muslim dengan kafir Quraisy, yang akhirnya dengan jalan perjanjian Hudaybiyah ini Islam semakin berkembang, semakin banyak para pemuka kafir Quraisy yang masuk Islam. Semuanya karena kelembutan hati Rasulullah, dakwah Rasulullah yang penuh dengan toleransi, budi pekerti yang luhur, yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang lembut dan dengan cara yang terbaik. Hadratul Kurama wal Fudola, Asatis wal Asatisa, hendaklah kita mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, baik kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, sebagai guru, sebagai orang tua, hatta sebagai anggota masyarakat, maka hendaklah kita mengedepankan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, toleransi yang tinggi terhadap sesama pemeluk agama, demi mempererat tali silaturahmi kebangsaan, demi memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Hubul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan umat ini umat yang satu, maka itu pastilah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agama, tidak lain dan tidak bukan untuk saling mengenal dan untuk saling bertoleransi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Banyak ayat-ayat lainnya, ada surat Yunus ayat 99 dan lain sebagainya. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.